dua kali. Apa ini? Tangan apa aja? Dedek itu dia. Ini rada ini. Iya nanti. Sama coba tidak mobil satu, mobil satu. Jadi seperti ini. Saya berharap untuk warga Surabaya tidak melakukan mudik karena kondisi. Saya tahu bahwa semua pinginnya mudik, tapi kita harus tahu bahwa saat ini kondisinya tidak memungkinkan untuk kita melakukan perpindahan atau ya mudik lah. Kenapa? Karena resikonya sangat besar sekali. Sebagai contoh, hampir 90% kasus di Surabaya itu karena ada perpindahan dari luar kota, dari luar negeri, yang kemudian dia menjadi positif. Dan itu kemudian berpengaruh terhadap keluarga di sekitar kita. Keluarga di sekitar kita, kemudian rekan-rekan di sekitar kita, teman-teman di sekitar kita, yang akhirnya semua terkena dampak yang harus bukan hanya tinggal 14 hari, tapi ada kemungkinan kita menjadi positif, kemudian kita harus rawat jalan yang kita tidak tahu itu rawat inap harus berapa hari atau rawat jalan sampai berapa hari kalau kita positif, dan itu tidak boleh kemana-mana. Karena itu mengingat risiko yang sangat besar itu, jadi kalau kita pindah misalkan dalam kondisi negatif, kita pindah ke suatu tempat, kita menjadi positif, kemudian kita menjadi positif, kita kembali lagi pulang ke Surabaya, itu akan juga tadi di tempat kita mudik itu juga akan pergerakan kita berpengaruh, kemudian kita kembali, kita juga akan berpengaruh kepada orang di sekitar kita. Tolong dipikirkan panjang risiko yang harus kita alami. Jadi ada 3. Kita mau sakit dan kemudian masuk rumah sakit. Kemudian yang kedua, kita masuk rumah sakit, kita nggak bisa nyari nafkah karena kita nggak tahu sampai kapan kita ada di rumah sakit. Atau kita mau sehat. Nah, kalau kita memilih sehat, maka ayo kita tidak lakukan pergerakan itu, mudik itu, karena resikonya sangat besar sekali. Kita ngomong bahwa oh ya itu daerah sana nggak terjangkit. Dari beberapa case di Surabaya yang ada yang 10%-nya itu karena ada tertular dari kota-kota kecil yang mungkin sama sekali kita tidak menyangka. Ternyata setelah dicek hasilnya positif, ternyata dia mobilitasnya dari sebuah kota. Jadi karena itu tidak bisa kita ngomong di sana tidak ada. Tapi saat bergerak itu, maka kemungkinan risiko menjadi positif itu sangat tinggi. Seperti itu. Jadi tadi yang ingin saya sampaikan, ayo kita memilih seperti apa. Mari kita bersama-sama yang bijak, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga kita, juga untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Nanti kita lihat ya, soalnya kan di dalam nanti kita lihat aturannya, tapi aku nggak tahu kita ada enggak. Karena kalau sanksi itu menurut saya perda, kalau harus ada sanksi apa. Tapi sekali lagi ini menurut saya bukan sekedar sanksi, tapi menurut saya adalah beban kita, beban moral kita, beban tanggung jawab moral kita kepada tanggung jawab moral kita kepada orang lain. Orang lain itu bisa saudara, orang lain itu bisa teman, orang lain itu bisa tetangga. Itu adalah tanggung jawab moral kita. Mari kita sama-sama, hanya tahun ini mungkin
Kalau Tuhan tidak mencoba yang lain, tapi insya Allah enggak. Tapi kita harus lakukan itu. Ya ini kotanya itu sudah seperti yang tak dilakukan di Surabaya katanya. Katanya ya. Jadi misalkan di pasar harus pakai masker, jaga jarak. Itu udah kita lakukan protokolnya di pasar. Terus kemudian di luar pakai masker. Itu udah kita lakukan gitu. Iya. Himbauan ke warga Bu untuk mengikuti protokol kesehatan Bu. Aku sudah bikin edaran aku. Jadi semalam itu sudah dibaca draft terkait dengan peraturan gubernur terhadap PSBB yang akan dilaksanakan tersebut. Setelah dibacakan atau draft itu disampaikan kepada 2 kabupaten dan 1 kota, maka kewajiban dari kota Surabaya adalah menyampaikan yang terkait dengan 1. Pendidikan. Kalau masalah pendidikan berarti Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi. Begitupun juga yang perhubungan. Disampaikan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi. Tentunya sebelum disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi terkait dengan skenario, skema yang akan dilaksanakan di Surabaya, maka itu dilakukan pembahasan internal di kota. Nah ini sekarang setelah dibahas internal di kota, nanti ini disampaikan kepada provinsi untuk dituangkan ke dalam peraturan gubernur. Jadi memang kita tidak bisa berjalan sendiri. Nah proses ini yang lagi disiapkan. Di samping itu, apa saja yang diatur di Pergub, ini diperjelas kembali dengan hari ini diundangnya Kepala Bagian Hukum untuk membahas itu, ya. Jadi teman-teman ini kita sabar karena pemerintah kota belum bisa menyampaikan secara keseluruhan nanti proses apa yang akan dilaksanakan. Tetapi prinsipnya pemerintah kota mengikuti proses yang saat ini sedang berjalan di pemerintah provinsi untuk pembahasan PSBB. Jadi agar supaya PSBB ini betul-betul efektif nantinya ketika pelaksanaan itu sudah pasti dilaksanakan di 2 kabupaten dan 1 kota, khususnya di Surabaya, ya. Ini yang teman-teman juga Bu Wali Kota konsentrasi kepada sosial ekonomi, masalah kesehatan. Nah ini yang menjadi konsentrasi beliau, sehingga ya kita lihat tadi kita sudah punya data tentang masyarakat berpenghasilan rendah yang di Surabaya disebutkan MBR. Dengan data tersebut itulah pola skenario apa yang harus di pemerintah kota memberikan intervensi kepada warganya. Jadi teman-teman ini yang kita harus lihat proses ini, jadi memang belum bisa disampaikan secara detail oleh pemerintah kota, ya.